Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini berjumpa dengan Pak Teguh karena Bu Vita sedang cuti melahirkan. Jadi selama 1 bulan ini untuk pelajaran bimbingan dan konseling sementara diganti dengan Pak Teguh ya. Mungkin anak-anak untuk yang kelas 7 belum tahu ya, Pak Teguh ini biasanya megang BK kelas 8 dan kelas 9 dan Bu Vita memegang BK kelas 7 dan 8. Jadi untuk kelas 8-nya kita tugasnya dibagi. Biasanya Bu Vita megang kelas 8A, B, C, D. Nah, Pak Teguh megang kelas 8 E, F, G, H, I, J, K. Anak-anak kelas 7, untuk kelas 7 biasanya seluruhnya dipegang oleh Bu Vita. Karena ada sesuatu hal, yaitu Bu Vita cuti, jadi untuk sementara diganti oleh Pak Teguh ya. Oke anak-anak. Untuk materi selanjutnya ya, Pak Teguh akan memberikan materi tentang berani mengakui sebuah kesalahan. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah lebih baik kita berdoa di rumah dengan hikmat terlebih dahulu ya, agar ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi ini membahas tentang mengakui kesalahan. Nah, banyak sekali sampean lihat di sekeliling sampean, bahkan teman sampean, bahkan diri kita sendiri terkadang menutupi kesalahan kita. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita belajar mengakui sebuah kesalahan, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan kecil. Mari kita latih kejujuran diri kita dengan berani mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan berarti menyesali perbuatan atau kesalahan kita. Nah, mengakui kesalahan itu ya, artinya kita tahu, kita sadar bahwa diri kita ini salah, melakukan kesalahan pada seseorang atau pada diri kita sendiri. Kita harus berani mengakui kesalahan itu. Kita introspeksi diri. Ya, sebab apa nak? Karena kalau kita tidak berani berkata jujur atau mengakui kesalahan kita sendiri, itu akan terbiasa berbohong, atau yang lebih parahnya kita bisa terjadi yaitu menyalahkan orang lain demi menutupi kesalahan kita. Itu yang fatal nak ya. Nah, selanjutnya cara mengakui kesalahan. Yang pertama, berani jujur. Berani jujur itu hebat, nak. Ya. Yang kedua, bertanggung jawab. Ya. Dengan apa? Ketika kita melakukan kesalahan, kita ungkapkan, kita omongkan kepada orang itu kalau memang benar kita yang salah. Yang ketiga, hal kecil jangan dilupakan. Lah, kesalahan sekecil apapun nak, itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap alah enggak apa-apa, itu sangat berbahaya. Belajar dari kesalahan yang kecil ya, itu nanti kita akan berani mengakui kesalahan yang besar. Yang keempat, apalah arti menunggu ya, tunggu apa lagi? Kalau memang kamu salah pada orang tuamu, segeralah meminta maaf.
ya, segera meminta maaf agar kesalahan itu tidak selalu sampai ingat-ingat, iya saya melakukan kesalahan ini sama orang tua saya. Contoh kecil, ketika sampean sekolah terus bolos, sampean tidak mengakui kesalahan itu, nah. Tapi nanti kalau sampean mengakui kesalahan, sampean minta maaf sama orang tua sampean, insya Allah sampean tidak akan membolos lagi. Ya, paham? Nah, ini yang kelima. Belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Setelah sampean melakukan kesalahan, sampean meminta maaf, sampean sadar bahwa ini salah, jangan coba-coba untuk mengulangi kesalahan tersebut. Kesalahan apa aja nak itu? Ya, baik membolos, menyontek, ya, membohongi orang tua dan lain sebagainya dalam konteks kesalahan. Karena kalau sampean sudah meminta maaf atas kesalahan yang pertama, tapi selanjutnya sampean akan melakukan kesalahan lagi, ya sama aja. Ibarat kata tobat terus kumat lagi, tobat berulah lagi lah, itu kurang bagus ya. Paham sampai di sini? Nah, setelah mengakui kesalahan, maka ya apa yang kita rasakan itu yang pertama merasa lega, ya, hati sampean plong, tidak ada beban pikiran, lega rasanya. Yang kedua, menjadi orang yang jujur, ya. Kalau sampean berani mengakui kesalahan sampean, itu melatih kejujuran sampean, biar sampean menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, jadi sampean tidak dianggap lari dari masalah, ya. Oke anak-anak, setelah materi yang dijelaskan Pak Teguh tadi, ini Pak Teguh punya video cuplikan. Ya, video ini menjelaskan tentang anak yang berani mengakui kesalahannya kepada orang tua. Setelah membentak orang tuanya yang bertanya, akhirnya anak itu menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada orang tuanya. Silakan disimak videonya, tonton sampai habis, jangan di skip.
Pesan moral dari Pak Teguh, jangan mempersoalkan kelemahan orang lain, jangan pula menyalahkan kelemahan sendiri. Jika Anda melakukan kesalahan, akui saja. Sudah itu, perbaiki dan belajar dari kesalahan itu. Menurut Stephen Covey, ya. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi video dan materi yang Pak Teguh jelaskan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa lebih bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.